selamat datang kembali di channel Jelajah Kehidupan. Kali ini kita akan mengkisahkan Nabi Idris alaihissalam yang bikin merinding tentang neraka dan kematian. Sebelum kita mulai dengan kisah ini, jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Oke, inilah kisahnya. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan pada kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, dia memiliki mukjizat atau kelebihan. Yang pertama, manusia pertama yang pandai membaca, menulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun kenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat yang pemaaf. Nah, untuk melihat bagaimana kisah-kisah menarik dari Nabi Idris, inilah ulasan dari Nabi Idris. Kali ini kita akan melihat bagaimana Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang unik kepada malaikat Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai Israel?" tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau minta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel minta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dengan sangat dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang sangat lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menyaksikan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Lalu yang kedua, mengerikannya sakratul maut. Suatu hari, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris dan Allah mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang bawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris, "Malaikat Israel? Kaukah itu sang pencabut nyawa?" "Benar ya Idris. Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seorang pun, melainkan hanya karena dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan setelah mati. Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung maut, hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya, tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam semasa hidupnya kepada para umat. Pesan atau nasihat itu antara lain yang pertama, salat jenazah lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk salat, puasa maupun mentaati semua perintahnya. Hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Kehidupan hendaknya di sisi hikmah kebijakan. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang bikin merinding tentang neraka dan kematian. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel kami ini agar channel kami terus berkembang. Terima kasih.